Silakan nikmati. Panggil saya kalau butuh sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu apa yang aku lakukan? Kamu cantik, salah aku menyentuhmu? Tidak tahu malu. Ada yang lebih parah. Ah, Ada apa, Wulan? Hah? Raka. Tadi aku mengantar makanan. Dia menyentuhku. bocah, lihat apa kau? Kenapa? Mau memukulku, ha? Dengar baik-baik. Aku dari desa pinggiran. Hei, Bung, sebaiknya lupakan saja. Orang desa pinggiran jangan diganggu. Benar, anak muda. Dulu saudaraku menggagu orang dari sana. Tulang rusuknya patah beberapa. Saat tahu itu orang sana, dia tidak berani lapor polisi. Minta maaflah pada pacarku. Maka masalah ini selesai. Minta maaf? Kamu gila ya? Aku naksir pacarmu, itu kehormatan bagimu, jangan tak tahu diri. Kalau kau berani lagi memintaku macam-macam, percaya tidak, sekarang juga akan kuhabisi dia. Wulan, kamu ke belakang dulu. Kak Raka, lupakan saja. Dengarkan aku. Bocah, cepat pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Kak Raka. Berani memukulku, hajar dia, bunuh dia. Kak Rek, hati set. Sialan kau, habisi dia. Berhenti. Kamu benar-benar melakukannya? Kamu yang memaksaku. Bang Raka berkesi. Jangan. Aku membunuh orang. Aku membunuh orang. Kamu sudah dikepung. Cepat letakkan senjatamu. Aku tidak sengaja. Bawa dia. Kak Raka. Hai. Wulan. Maafkan aku. Kak Raka, kamu melakukan ini demi aku. Tenang saja, aku pasti akan menunggumu. Raka Perkasa, karena penganiayaan, dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan. 023Dさん。Masuk. Bocah, ini tempat kami buang air. Pergi sana. Hei, Bawa dia ke sini. bangun. Kenapa? Tidak dengar aku panggil? Masih kau tidak terima? Bang Bima, Beraninya dia melawan. Bocah cari mati ya. Hajar dia sampai mati. Hajar dia. Hajar dia. Aku tidak boleh mati di sini. Aku harus keluar. Wulan Cendana masih menungguku. Update yang kalian lakukan. Buat masalah lagi, masuk sel isolasi.
Bocah, kamu beruntung. Bocah ini memang nekat, tapi kalau tidak tahu cara menunduk, baik di dalam sini maupun di luar, pasti akan banyak menderita. Bang Bima, Ogwa Bara ini tidak tahu aturan. Beraninya dia melawanmu. Menurutku, nanti malam kita hajar lagi. Hanya menghajarnya sekali mana cukup. Tapi kalau keterlaluan, nanti pihak penjara sulit diurus. Bocah ini bukan tipe penurut. Asalkan malam ini dia yang mulai duluan. Meski kita habisi dia, itu akan dianggap bela diri. Bahan yang bagus sebenarnya. Kalau dihancurkan begitu saja agak sayang juga. Bima Westu. Jangan salahkan aku. Ini semua karenamu, terlalu menindas. Kalau tidak mau mati, ikut aku. Kau pikir dengan sumpit bisa selesaikan masalah? Aku tidak punya pilihan. Kamu punya pilihan. Hanya saja kamu tidak melihatnya. Kenapa menolongku? Aku melihat potensi dalam dirimu. Kalau mau keluar hidup-hidup, dengarkan aku. Pak Tua, apa maksudmu sebenarnya? Kamu tidak boleh melawan mereka. Kenapa? Kejadian hari ini kamu sudah lihat sendiri. Baiklah, baiklah. Coba berbalik, lihat baik-baik dari posisiku ini. Aku bisa melihat seluruh situasi di sel ini. Kamu pikir mereka tidur? Sebenarnya mereka menunggumu menyerang. Saat makan tadi, aku sudah dengar mereka berdiskusi. Asal malam ini kamu menyerang, mereka akan menggunakan alasan bela diri untuk menghabisimu. Bagaimana? Masih mau menyerang? Sejak masuk penjara, aku tidak pernah mengganggu mereka, tapi mereka terus menindasku. Apa selama beberapa tahun ke depan aku hanya bisa terus ditindas begini? Terus-menerus mengayunkan pedang hanya akan membuat pedangmu semakin tumpul. Saat kamu benar-benar ingin menumpahkan darah, baru kamu sadar. Pedangmu sudah tidak cukup tajam. Aku tidak mengerti maksudmu. Kamu harus belajar bersabar. Di saat yang tepat berikan pukulan mematikan. Hanya itu cara menghabisi musuh. Bukan. Sebenarnya apa maumu? Anak muda, aku percaya padamu. Mulai sekarang, kau ikut aku. Baik. Aku setuju. Kak Bima Westu, semalam aku lihat sendiri anak itu sudah mau bergerak, tapi dihalangi oleh orang tua bangka itu. Ya. Orang tua sialan ini biasanya diam saja, di saat penting malah merusak rencana aku. Kita samperin dia. Urusan di dalam penjara, aku bisa bantu bereskan. Hahaha, aduh, Kak Bima Westu, kalian semua sudah datang. Kak Bima Westu, ini, ada perlu apa mencariku? Pak Tua Bima, jangan pura-pura bodoh. Aku hanya tanya satu hal. Kau cari gara-gara dengan kami? Aduh, Bang Bima, siapa yang tidak tahu Kak Bima Westu adalah bos di sel kita ini, bos besar. Mana mungkin aku cari masalah denganmu? Aku ini sudah tua. Melihat anak bernama Raka Perkasa ini, aku jadi tidak tega. Semalam aku sudah bicara dengannya. Dia bersedia minta maaf pada kalian. Aku. Aduh, Raka Perkasa, cepat minta maaf pada Kak Bima Westu dan yang lain.
Jangan lupa apa yang kukatakan semalam. Cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Yaf. Begini caramu minta maaf. Lalu kau mau bagaimana? Hah? Dapat, kau bersujud pada kami masing-masing 3 kali. Maka masalah ini selesai. Bukan begitu. Kau, hei Kak Bima Westu, ini kurasa tidak usahlah minta maaf sambil bersujud. Sudah lupakan saja. Orang tua bangka, memangnya kau siapa ikut campur? Hei, Kak Bima Westu, di kartu ini ada banyak uang. Anggap saja ini dari Raka Perkasa sebagai permintaan maaf untuk kalian. Benar di kartu ini ada uang sebanyak itu? Kalau tidak percaya, suruh sipir untuk mengeceknya. Baik. Tapi kalau sampai aku tahu kau bohong, kau juga akan kuhajar. Oke. Silakan, hati-hati Kak Bima Westu, silakan istirahat. Ini yang kau sebut cara bertahan hidup di penjara, bersujud pada orang lain? Hanya dengan bertahan hidup, kita punya harapan. Bersujud hanyalah cara untuk bangkit lebih tinggi. Raja Gustafa bangkit dari penderitaan selama 20 tahun lebih. Jangankan bersujud, bahkan kotoran musuhnya pernah ia cicipi. Sudah, Tetua Bima. Anak muda, aku tahu kau masuk penjara karena emosi sesaat. Kau tak usah urus masalahku. Kalau tebakanku tidak salah, di luar sana ada seorang gadis yang menunggumu. Tunggu. Bagaimana kau bisa tahu? Bersujud. Apa? Aku bilang, bersujudlah. Aku? Kenapa? Yang terlalu keras mudah patah. Seumur hidupmu, jika kau hanya punya keberanian buta, maka kau tidak akan pernah berhasil. Orang tua ini pasti tidak sesederhana kelihatannya. Dengar, Tetua Bima. Sebenarnya Anda ini siapa? Bersujudlah. Aku jamin kau aman di penjara ini. Bahkan aku bisa jamin selama kau di penjara, gadis yang menunggumu di luar sana, dia juga akan aman. Wulan. Maafkan aku. Kak Raka, kau begini karena aku. Tenang saja, aku pasti akan menunggumu keluar. Kalau aku tidak salah tebak, ini pertama kalinya seumur hidupmu kau bersujud pada orang lain. Ingatlah, belajar untuk merendah adalah langkah pertama mengubah hidupmu. Mulai sekarang, dengarkan semua perkataanku. Dalam waktu sesingkat mungkin, aku akan melatihmu menjadi sosok yang disegani semua orang. Wulan. Raka Perkasa tidak ada. Kau perempuan sendirian berjualan, sebaiknya pulang lebih awal. Raka di penjara karena aku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Lagi pula, aku dengar di penjara itu sangat keras. Aku mau cari uang lebih untuk membantunya di dalam. Raka Perkasa bisa mendapatkan pasangan sebaik dirimu, itu adalah keberuntungannya. Sebaiknya kau cepat pulang beristirahat. Iya, terima kasih Om Cahya. Bos, 2 nasi goreng. Merela. Kak Fajar, Kak Arga. Kalian kok di sini? Raka Perkasa sudah bebas? Kamu ini kan perempuan. Kami berdua sebagai kakakmu tentu saja khawatir. Kalian sekarang keluar. Neng Sapi. Kami sudah izin pada pacar kami masing-masing. Tapi Kak Fajar, kamu tiap hari antar makanan capek. Dan Bu Arga tuh kamu jadi sales juga melelahkan. Kalian sangat membantuku. Aku jadi tidak enak. Kamu bilang Raka Perkasa ada masalah. Kami tak bisa bantu banyak, tapi hal kecil pasti kami bantu. Iya. Terima ya dia. Sudah begitu saja. Kami bantu kamu beres-beres. Mulai sekarang, dalam waktu singkat, aku akan melatihmu menjadi orang yang disegani. Kuda-kudamu, perkuat kuda-kudamu. Bima tua, metode latihanmu ini belajar dari mana? Capek sekali. Angkat tanganmu. Lebih tinggi.
Lagi pula, mana mungkin di penjara ada tempat seperti ini? Sudah. Jangan pedulikan semua ini datangnya dari mana. Selama beberapa bulan ini, bagaimana perasaanmu? Badanku terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain fisik, ada yang lain. Aku juga belajar satu prinsip hidup. Yang terlalu keras mudah patah. Terkadang, kalau bisa diselesaikan dengan otak, jangan hanya pakai otot. Benar kan? Bagus, bagus. Kemajuanmu cepat sekali. Aku tidak salah orang. Bima tua. Ya? Aku mau tanya. Kamu begitu berusaha keras melatihku. Apa tujuanmu sebenarnya? Tujuan apa yang kumiliki? Iya juga. Kamu tidak terlihat seperti orang kaya. Uang untuk Bima Westu itu seluruh hartamu, kan? Tenang saja. Setelah aku keluar nanti pasti akan kuganti. Ada apa, Bima tua? Ada satu hal yang mau kubilang. Jangan emosi. Apa itu? Dimas Wijaya dan preman-preman itu sudah keluar dari rumah sakit. Kalau tebakanku benar, mereka mungkin akan mengincar pacarmu. Apa? Apa? Setiap kali ada masalah, kamu langsung panik. Yang kau pelajari berbulan-bulan ini sia-sia saja. Maaf, aku terlalu emosi. Pacarmu tidak akan kenapa-napa, tapi sekarang kupikir sudah saatnya aku memberimu sebuah ujian. Ujian? Apa maksudmu? Aku akan mengurusnya untukmu. Kira-kira sore ini kau sudah bisa bebas. Serius? Bukan. Ini pun bisa kau atur. Lalu, siapa kau? Setelah kau selesaikan urusan di desa pinggiran, aku akan memberitahumu siapa aku. Maksud tersirat Bima tua, jika aku tak bisa menangani masalah preman-preman itu, aku tak pantas tahu identitasnya. Bagus juga. Ini bisa menjadi ujian untuk diriku sendiri. Ini ada kartu ATM, pakai setelah kau keluar. Tidak perlu. Simpan saja untukmu. Aku masih punya uang di luar. Sudah. Ambil saja kalau kusuruh. Kau boleh bebas. Anak itu, bukankah divonis lebih dari 5 tahun? Kenapa bisa bebas begitu saja? Si Bima tua itu benar-benar melakukannya. Bima tua, aku pergi dulu. Cepat pergi sana. Bima tua, tunggu dan lihat saja. Aku pasti bisa menyelesaikan urusan di desa pinggiran. Kalian semua, bersikaplah yang baik. Hei, sampaikan pada kepala penjara kalian, aku ada urusan dengannya. Baik, segera saya laksanakan. Kepala penjara, orangnya sudah saya bawa. Baik, tidak ada urusanmu lagi. Silakan pergi. Baik. Tuan Bima, Anda datang. Tuan Bima, Anda mencari saya. Ada perlu apa? Orang ini sebenarnya siapa? Hanya dengan satu katanya, atasan langsung membebaskan orang. Bahkan tanpa prosedur. Kekuasaan seperti ini, selama jadi kepala penjara, baru pertama kali kulihat. Dia tidak boleh tersinggung. Kenapa? Kalau tidak ada perlu, aku tidak boleh menemuimu. Tuan Bima, bukan itu maksud saya. Anda sudah berada di penjara saya begitu lama. Tiba-tiba Anda mencari saya. Saya jadi terkejut dan merasa tersanjung. Sudahlah. Tidak perlu basa-basi denganku. Aku mencarimu, pasti ada urusan. Tuan Bima, apakah Anda mau keluar? Siapa bilang aku mau keluar? Di penjara ini makan minumnya enak. Aku sangat nyaman di sini. Aku tidak ada niat untuk keluar. Orang hebat seperti Anda terus-menerus di penjara saya. Itu juga tidak pantas. Itu hanya nama besar saja. Selain itu, sekarang aku sudah lelah dengan segala keributan itu. Aku hanya ingin ketenangan. Tuan Bima, Anda bicara soal Raka Perkasa? Tuan Bima, saya lihat akhir-akhir ini kalian berdua sangat dekat. Anda bahkan turun tangan sendiri, membebaskannya lebih cepat. Jadi, Kepala penjara Hendra, apa kau tidak tahu bahwa ucapanmu adalah harimaumu?
Tuan Bima, jadi Anda datang menemuiku hari ini. Apa ada yang bisa saya bantu? Sudahlah. Tidak perlu bersikap seperti itu padaku kalau aku mau melakukan sesuatu padamu. Kau sudah lama mati. Benar. Apa yang Anda katakan benar? Aku datang menemuimu kali ini untuk mengambil kembali ponselku. Tuan Bima, Anda bercanda. Ponsel ini memang milik Anda. Sudah sepantasnya kembali ke tangan Anda. Dulu sudah kubilang tidak usah disita ponsel Anda. Tapi Anda bilang, Anda sekarang seorang tahanan, semua harus diperlakukan sama. Tuan Bima, ponsel Anda saat masuk penjara selalu kujaga dengan baik. Baiklah, kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Tuan Bima, hati-hati di jalan. Bima Lagira membebaskan Raka Perkasa. Benar. Sesuai perintah Anda, di ponselnya sudah kupasang alat penyadap. Wah, hebat juga kau Bima Tua. Bahkan ponsel pun bisa kau dapatkan. Bima Tua, kau tertawa apa? Ya, beberapa orang selalu menganggap dirinya pintar, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sudah menjadi bidak catur orang lain. Ucapan Bima Tua ini semakin sulit dipahami. Tunggu dan lihat saja, pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Area terlarang. Akhirnya bebas juga. Tidak bisa begini, harus merapikan diri dulu. Entah si Bima Tua itu memberiku uang berapa. Pasti ada 1 juta, kan? Hei, Satpam, ada apa dengan bank kalian? Kenapa orang seperti ini dilayani? Benar, kelihatannya tidak beres. Mungkin dia baru saja keluar dari penjara. Kalian harus lebih waspada. Pedang yang paling tajam di dunia adalah pedang yang tersembunyi. Halo, tolong tarik tunai 1 juta. 1 juta? Kau ini hanya membuang-buang waktu petugas bank saja. Jangan-jangan melihat penampilannya mungkin di kartunya 1 juta pun tak ada. Maaf, tidak bisa ditarik. Maaf, tidak bisa ditarik. Apa maksudmu? Pak, kalau Anda mau tarik tunai 1 juta, langsung saja ke ATM di luar. Selesai. Tidak bisakah di sini? Bisa sih, tapi Anda cuma tarik 1 juta. Semua orang sedang menunggu. Tidak mungkin hanya karena 1 jutamu itu, kami semua jadi menunggu. Benar. Bisa tidak, jangan menghalangi orang. Dasar napi. Cepat, aku juga mau ambil uang. Terkadang saat bertemu dengan orang yang suka cari masalah, melawannya langsung tidak akan banyak gunanya. Sebaliknya, jika kau tahu cara alihkan serangan, biarkan orang lain menekannya, mungkin akan ada hasil yang tak terduga. Kalau kau tidak mau melayaniku, aku tidak akan pergi hari ini. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Kalian, petugas bank, dia kan mau ambil uang, cepat layani saja dia. Benar, jangan buang waktuku. Aku ada urusan lain. Berikan kartumu. Ambil sendiri. Kau. Jangan perbesar masalah, cepat layani dia. Aku mau lihat napi sepertimu ada berapa banyak uang di kartumu. Apa? Apa? Ada apa ini? Jangan-jangan napi ini tidak punya uang di kartunya. Benar, bisa lebih cepat tidak? Lia, ada apa ini? Kak Wulan, aku tidak salah hitung kan? Di kartunya ada 100 miliar. 100 miliar? Ada apa ini? 100 miliar. Seharusnya aku sudah menduganya. Si Bima Tua itu bisa membebaskanku secepat ini. Identitas dan latar belakangnya pasti bukan orang biasa. Hanya saja, setelah mengambil uang ini, sepertinya aku harus mengabdi pada Bima Tua. Pak Baf. Pak, mohon maaf. Lia ini pegawai baru, belum berpengalaman. Begini, Bapak mau menarik berapa? Saya manajer yang bertugas. Biar saya yang melayani Anda. 1 juta? Hah? Kau tidak dengar? 1 juta? Oh, baik, saya akan segera proses.
Aku sudah lihat anak muda ini bukan orang biasa. Ternyata ada 100 miliar di kartunya. Benar. Pegawai bank itu benar-benar cari masalah. Pak. Sekarang sudah cukup. Saatnya memberi kejutan untuk Wulan Cendana. Harga Jaya. Coba pikirkan, kalau Raka Perkasa keluar dan melihat kita membantunya, pasti dia akan memanggil kita ayah, yep. Kita kan teman dari kecil, aku tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Tapi kalau dia benar-benar berlutut memanggil kita ayah, kita harus setuju. Kak Fajar, Kak Arga, Raka Perkasa itu masih butuh bertahun-tahun lagi baru bisa keluar. Wulan Cendana, kasihan sekali kamu. Di usia terbaikmu, malah mengalami hal ini. Iya, Wulan Cendana. Tunggu Raka Perkasa keluar, aku akan bicara dengannya. Aku akan bicara baik-baik. Kalau dia berani macam-macam atau menyakitimu, bilang saja pada kami. Kami tidak akan melepaskannya. Hancurkan. Apa yang kalian lakukan? Kak, dia itu yang dipukuli Raka Perkasa, preman kecil itu. Kalian keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Ini tempat kami mencari nafkah. Aku tak peduli. Hancurkan semua. Dua pecundang. Jangan mendekat. Kalau dipikir-pikir, selama ini Wulan Cendana selalu menderita bersamaku. Aku belum pernah memberinya bunga. Tidak kusangka ya, aku keluar dari rumah sakit secepat ini. Jangan mendekat. Ternyata kau hebat juga. Aku suka. Bawa dia ke mobil. Baik. Apa yang mau kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Berani melawanku? Aku tidak akan pergi. Lepaskan Wulan Cendana. Fajar Saputra. Dengarkan baik-baik, namaku Dimas Wijaya. Aku orang desa pinggiran. Kalau tidak terima, Cari aku di desa pinggiran. Raka Pikis. Yesin selalu kakak, bertebak ke perjuangan. Hak sahabat sedang memilih Wulan Cendana, bersama sebagai kikat, pada keberatan. Kenapa orang di mobil itu terlihat tidak asing? Kak Fajar, ada apa ini? Hah? Kak Arga, ada apa? Raka Perkasa. Wulan Cendana. Wulan diculik Dimas Wijaya. Bajingan itu menculiknya. Cepat selamatkan dia. Ayo. Kak, lihat ke belakang. Ada pria mengejar mobil kita. Dia mengejar kita. Raka Perkasa? Kak Raka. Cepat sekali dia keluar. Jadi? Kita? Tancap gas, kita permainkan dia. Aku mau dia merasakan harapan, lalu putus asa. Raka Perkasa. Setelah aku habisi wanitamu, baru aku bereskan kau. Cepat, cepat, cepat. Kak Raka. Pelan-pelan. Aduh. Lepaskan aku. Kak Raka. Kak. Bocah ini hebat juga. Dia mengejar kita berkilo-kilo. Sudah jauh, sudah. Jangan main-main lagi. Tancap gas. Kita kembali ke desa. Kak Alexi. Sialan, kalau mereka sampai ke desa pinggiran, aku sendirian tidak akan bisa menyelamatkan Wulan. Bagaimana ini? Tetua Bima, Wulan diculik Dimas ke desa pinggiran. Raka Perkasa kebingungan. Apa kita perlu turun tangan? Jangan terburu-buru. Desa pinggiran. Tempat yang merepotkan.
Raka Perkasa, masalah kali ini bagaimana kau akan menghadapinya? Kah, Gadis bernama Wulan itu. Lumayan juga. cantik sekali. Begini, Setelah kakak selesai, Apa boleh gilisan bang? Tentu saja, setelah aku puas kalian pasti kebagian. Kak Dimas Perkasa. Kak Dimas hebat. Raka Perkasa, beraninya kau melawanku dulu. Hari ini akan kuhabisi wanitamu. Akan kuhabisi dia. Sudah. Sudah malam, aku masih ada urusan penting. Kalian lanjut saja minum. Aku tahu, kau masih berharap menunggu si pecundang menyelamatkanmu, tapi aku tidak takut. Asal kau tahu, ini desa pinggiran, bahkan aparat penegak hukum pun tak bisa masuk ke sini. Tapi aku sarankan kau bersikap manis saja, biar nanti tidak kesakitan. Bagaimana menurutmu, Hah? Lepasin aku, lepaskan. Tolong. Kak, tolong. Gawat. Ada masalah besar. Ada apa? Kalau kau tidak bisa menjelaskannya dengan benar, akan kubunuh kau. Bukan begitu, Kak. Kepala desa memanggilmu. Apa? Malam-malam begini kepala desa mencariku. Kau tidak salah. Tidak. Kulihat wajahnya tidak enak. Dia bilang, Kalau kau tidak sampai dalam 3 menit, kakimu akan dipatahkan. Kita lihat. Ikut aku. baik. Paman Kades, malam-malam begini terburu-buru mencariku. Ada urusan apa ya? Paman Kades, kenapa memukulku? Dasar kau bodoh. Aku tanya padamu. Papan solakkan hari ini. Aku tidak melakukan apa-apa. Masih berani bohong? Baik, aku bicara. Anda kan tahu, beberapa waktu lalu aku dipukuli. Lukanya belum sembuh. Hari ini aku ke sana untuk... Lepaskan aku. Maksudmu kau pergi menculik wanita dari warung makan malam itu? Kau bawa dia ke sini? Benar, Pak. Dia cuma penjual warung pinggir jalan. Kenapa harus takut padanya? Kau ini benar-benar bajingan. Paman Kades, aku sudah jelaskan semuanya. Kenapa masih memukulku? Lihat itu. Itukah yang kau sebut tak punya kuasa? Pemilik warung biasa. Apa? Itu. Pihak sana sudah datang. Setidaknya ada ratusan mobil. Kalau dihitung kasar, Paling tidak ada ribuan orang. mereka sudah mengepung. Seluruh desa pinggiran. Orang-orang desa tidak berani masuk atau keluar. Itukah yang kau sebut pemilik warung biasa? Tidak mungkin, Paman Kades. Anda tahu aku tak mungkin membohongi Anda. Sudah. Sekarang bukan. Masalah bohong atau tidak, orang-orangnya sudah di gerbang desa. Dimas Wijaya, Aku peringatkan kau terakhir kali. jangan membuat masalah lagi di desa ini. Desa pinggiran tidak takut masalah. Tapi juga tidak mau cari masalah. Sekarang kau segera cepat lepaskan wanita itu. Lepaskan dia. Tapi aku pergi sekarang. Ayo. Satria. Sini. Kau awasi anak itu. Jangan biarkan dia. Mamat masalah lagi. baik. Raka, kalau tak bisa, bagaimana kalau kita serbu saja? Jangan. Orang desa pinggiran kebanyakan bertindak gegabah. Hanya kepala desanya yang berpikir. Kita tidak masuk, hanya menggertak. Mereka masih akan ragu-ragu. Kalau kita masuk, dan mereka sadar kita bukan dari dunia hitam, kita akan habis. Raka Perkasa, kau memang hebat. Kalau bukan karena kau, aku tak pernah menyangka suatu hari nanti bisa mengepung orang desa pinggiran. Ini bisa jadi cerita yang kubanggakan seumur hidup. Turun dan lihatlah.
Orang-orang desa pinggiran itu jangan-jangan sudah curiga. Bos Raka, mereka datang. Aku lihat ada seorang pria membawa seorang gadis keluar. Sepertinya pacarmu. Wulan Cendana. Wulan Cendana. Wulan Cendana, kau tidak apa-apa? Kak Raka. Ternyata benar juga. Pahlawan muda. Anak muda? Kau dari mana? Paman. Di provinsi selatan ini, menurutmu siapa lagi yang bisa mengumpulkan begitu banyak orang? Jangan-jangan. Anak ini bukan orang biasa. Jangan cari masalah dengannya. Bukankah dia hanya pemilik warung makan malam? Mana mungkin dia panggil orang sebanyak ini? Diam. Cepat pergi. Jangan buat masalah. Kak Raka. Kak Raka, Wulan Cendana. Apa kau terluka? Aku tidak apa-apa. Syukurlah. Hanya saja. Nyaris saja. Nyaris. Kau sudah menderita. Tidak apa-apa. Jangan takut lagi. Aku sudah bebas sekarang. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menyentuhmu. Kau sudah menderita. Oh ya Kak Raka, bagaimana kau tahu aku di desa pinggiran? Dan membawa orang sebanyak ini? Aku kan baru saja bebas. Aku pergi ke warung makan malam, dan bertemu Fajar serta Arga. Aku dengar kau dibawa oleh mereka, jadi aku langsung kemari. Aku sangat khawatir. Untuk hari ini pulanglah, istirahat yang cukup. Soal si Dimas Wijaya itu, aku tidak akan melepaskannya. Ayo pergi. Si. Wulan Cendana, lama tidak bertemu. Lestari? Kenapa kau di sini? Kenapa kamu sudah bertahun-tahun tidak bertemu, sudah lupa teman lama? Aku ingat setelah lulus SMA, kau jadi sopir ojek online. Sebenarnya ada apa ini? Tadi aku juga lihat di depan desa pinggiran ada ratusan mobil parkir. Itu semua berkat Raka Perkasa. Hah? Dia memberi kami pekerjaan yang hasilnya besar dan mudah. Maksudmu apa? Raka pria member hari sebab se. Kami semua sinahat ipertia. Hari ini tu semasa entah memang tumat. Sebenarnya ada apa ini? Aku yang memanggil Lestari. Malam ini berkat bantuan dia dan teman-temannya. Kak Raka, tolong ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar tidak mengerti. Tenang saja. Aku akan menceritakannya perlahan. Ayo pergi, Lestari. Pasti ada cara. Aku pasti menemukan cara menyelamatkan Wulan Cendana. Lestari, ada ide. Hei, Lestari. Raka Perkasa, kebetulan sekali. Kenapa kau di sini? Jangan bahas itu dulu. Lestari, ada hal mendesak. Aku butuh bantuanmu. Baik, katakan saja. Ada apa? Wulan ditahan orang desa pinggiran. Kau admin grup ojek online kan? Bisakah kau membantuku memanggil beberapa orang? Apa kau serius? Host lebih dari 500 orang di grupku. Meskipun sudah malam, aku bisa dengan mudah memanggil 100 mobil untukmu. Bagus sekali. Begini saja. Berapapun orang dan mobil yang kau punya, panggil semuanya untukku. Aku butuh mereka sekarang. Lalu, segera bantu aku mengepung orang-orang desa pinggiran. Kalian tidak perlu turun, cukup tunggu di dalam mobil. Setelah selesai, aku akan beri setiap orang 500.000. Bagaimana? Raka, serahkan padaku. Aku jamin semuanya beres. Akan kupanggilkan 100 mobil untukmu. Kau memang teman sejati. Naiklah. Jadi, mobil-mobil tadi semuanya ojek online? Benar. Seharusnya dia yang berterima kasih pada Raka Perkasa. Pekerjaan tadi paling lama hanya setengah jam lebih. Dia memberi kami dapat 500.000. Ini jauh lebih banyak daripada hasil kerja kami semalaman.
Itu sudah sepantasnya. Baiklah, Lestari, sampai di sini saja. Terima kasih atas bantuanmu malam ini. Ah, Raka, jangan sungkan begitu. Lain kali jika ada apa-apa, panggil saja aku. Kakak Raka. Aku serius setelah kau masuk penjara. Oh, benar-benar berubah menjadi orang lain. Sebenarnya apa yang terjadi padamu di sana? Aku. Jika hari ini orang desa pinggiran tidak melepaskan sandera dan malah menyerang orang-orangmu, apa yang akan kau lakukan? Tenang saja. Mereka tidak akan berani. Bos. Begitulah kejadiannya. Bagus sekali. Hanya dengan sedikit uang kau buat desa pinggiran menyerah dan melepaskan sandera. Kau memang orang pilihanku, bocah bernama Raka Perkasa ini, oke. Bos, tindakannya ini, saya tidak terlalu cerdas, kan? Kalau ketahuan orang desa pinggiran dan terjadi perkelahian, bagaimana? Inilah sebabnya kamu hanya bisa jadi asistenku. Aku tak memberimu wewenang penuh. Bos. Aku mau tanya, orang seperti apa jadi sopir ojek online? Itu. Hanya orang yang terdesak ekonomi yang jadi sopir ojek online. Tentu saja, maksudku kebanyakan sopir ojek online. Dan orang-orang seperti mereka punya satu kesamaan, yaitu setia kawan dan bersemangat, pekerja keras dan baik hati. Raka Perkasa bilang pada mereka dia pergi untuk menyelamatkan orang. Dan perjalanan ini juga dibayar. Menurutmu apa pilihan mereka? Oh, bos. Masa Dan, jika orang desa pinggiran menyerang tanpa disuruh Raka Perkasa, para sopir ojek online itu akan langsung melawan orang desa pinggiran? Haha, benar sekali. Tidak terlalu bodoh kau. Bos, Raka Perkasa ini benar-benar memperhitungkan semua sopir ojek online. Dengar, inilah seni strategi. Raka Perkasa harus dalam beberapa jam saja menyelesaikan semuanya. Jika salah satu langkah ini ada yang salah, semuanya akan hancur. Bos, instingnya Anda memang tajam karena telah memilihnya. Aku sudah terlalu lama di sini, tulang tuaku ini hampir berkarat. Karena Raka Perkasa telah lulus ujianku, maka sudah saatnya menemui mereka semua. Benar. Dharmanaga datang menemui Bima Lagira. Aku tahu. Akan kusampaikan semua isi pembicaraan mereka kepadamu. Kurang ajar. Siapa yang izinkanmu masuk? Apa? Tuan. Tuan Bima. Kamu benar-benar pikir hubungan busukmu dengan Aji begitu? Tuan Bima. Beri saya satu kesempatan lagi. Ampuni saya. Tuan Bima. Biar ku beritahu. Aku datang hari ini untuk mencabut taring beracunmu lebih dulu. Mulai hari ini, kamu adalah kepala penjara Tirta. Terima kasih, Tuan Bima. Soal dia, terserah kamu mau. Terserah padamu. Tenang, Tuan Bima. Saya mengerti. Jadi, Raka Perkasa maksudmu kamu cuma pesan ojek online, lalu menyelamatkan Wulan Cendana dari desa pinggiran? Desa pinggiran itu tidak seseram yang dibayangkan. Tunggu dulu. Bukannya kamu divonis 5 tahun, kok bisa keluar secepat ini? Itu. Kau kerja paksa sampai gila, tak akan secepat ini juga. Aku di dalam sana bertemu orang baik. Dia yang membantuku keluar. Orang baik pada ini harus berterima kasih sekali. Ya. Aku memang harus berterima kasih. Hanya saja Pak Tua Bima,
Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Siapa kamu sebenarnya? Ini benar, dengar ya. Kamu tidak datang kemarin. Rugi sekali. Seumur hidupku baru pertama kali aku lihat orang desa pinggiran kalah telak. Betul. Orang itu Dikeroyok oleh ratusan ojek online kita. Langsung menyerah dan melepaskannya. Bagus. Bagus sekali. Raka Perkasa, beraninya kamu mempermainkanku. Kamu pikir desa pinggiran bisa diremehkan? Paman Laksana, kita sudah dipermainkan. Karena Sabu sudah keluar. Kami tidak dapat sungkan lagi. Setengah tahun ini kami hampir setiap hari membantu Bulan Cendana. Pekerjaan kami hampir hilang. Sekarang kamu sudah kembali. Kami tidak ke sana lagi. Bang, jangan bicara begitu. Kalian membantu itu kebaikan. Tidak membantu itu hak kalian. Benar kan? Aku tak mungkin memaksa kalian kan? Kalian sudah sangat baik padaku. Iya, Fajar Saputra. Sudah aku bilang kita akan tumbuh bersama. Kamu tahu Raka Perkasa seperti apa? Sudah. Kalian istirahat dulu, aku belikan makanan. Terima kasih. Kalau sudah sembuh, kita minum bersama. Berada terdapat tamu. Bulan Cendana, kamu pulang istirahat saja. Kemarin kamu pasti kaget. Mbah Keka, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku ingin lebih lama bersamamu. Hei, Raka Perkasa. Kamu sengaja selagi istriku dan istri Fajar tidak ada pamer kemesraannya. Jangan menggodaku. Sudah, aku pergi beli makan. Siang ini makan seadanya dulu ya. Oh, iya. Biaya rumah sakit sudah kubayar lalu. 2 kartu ini kalian simpan. Isinya masing-masing 1 miliar. 1 miliar? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kami membantumu bukan karena uang. Betul, Raka. Kamu baru keluar. Jangan-jangan kamu melakukan sesuatu yang ilegal. Tenang saja. Ini dari cara yang halal. Apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Pembantu bohong sampai di tindak berkering uang ini. Kalian sudah bekerja keras. Ini sedikit dariku. Lagi pula, uang ini tidak gratis. Tidak gratis? Apa salah semua? Langsung saja. Jangan berbelit-belit. Begini. Aku baru saja keluar. Pekerjaanku sekarang ini risikonya akan semakin besar. Jadi aku titipkan uang ini pada kalian. Untuk membagi risiko. Kalau suatu hari nanti misalnya aku jadi bangkrut, aku kan masih bisa mengandalkan kalian. Bukan begitu. Caramu minta traktiran benar-benar luar biasa. 1 miliar. Hah? Berapa tahun aku harus jual asuransi? Baiklah, Raka dan Witrin. Ambil saja, oke. Tapi, Rakam, Bidwara adalah sahabat terbaikmu. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Oke. Bulan Cendana. Kartu ini untukmu. Isinya juga sama, 1 miliar. Kak Raka, aku tidak bisa terima. Ambil saja. Selama ini kamu sudah banyak menderita bersamaku. Kalau kamu tidak terima, aku tidak akan tenang. Tenang saja. Mulai sekarang, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Takkan kubiarkan kau menderita lagi. Terima kasih, Bang Raka. Tenang saja. Hari-hari ke depan pasti akan semakin baik. Raka Perkasa, cara merayumu sekarang benar-benar hebat. Kami berdua sampai. Hampir menangis melihatnya. Hei, Arga Jaya, jangan mengganggu. Biar mereka selesaikan bicaranya. Sudah. Aku masih ada urusan. Nanti aku temui kalian lagi. Baiklah. Cepat istirahat. Pergilah sana.
Pak Tua Bima. Kenapa kau bisa keluar? Apa maksudmu? Kalau aku bisa dengan mudah mengeluarkanmu dari sana, masa aku sendiri tidak bisa keluar? Benar juga. Oh ya, ini siapa? Dharmanaga, asistenku. Dharmanaga. Kedepannya, mohon bimbingan. Tuan Raka. Halo. Pak Tua Bima. Kau sampai punya asisten. Sebenarnya siapa kau ini? Pernah dengar perkumpulan mapel merah? Hah? Tunggu. Maksudmu? Akulah ketua perkumpulan mapel merah. Meskipun sudah kuduga, tapi saat benar-benar mendengar, Pak Tua Bima mengatakannya, rasanya sangat mengejutkan. Benar-benar berbeda. Tunggu sebentar. Ketua perkumpulan mapel merah? Yang menguasai seluruh? Perekonomian Provinsi Selatan? Kalau begitu kau adalah orang yang sangat berkuasa. Orang hebat sepertimu, kenapa mencariku? Manusia pasti akan tua, terkadang kita harus mengakui usia. Tapi kau berbeda. Aku ini seorang pebisnis. Tentu tak akan melakukan bisnis rugi. Jangan merendahkan dirimu sendiri. Selama ini, hanya ada 2 orang yang menarik perhatianku. Salah satunya adalah kau. Aku? Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Paman, orangnya ada di sana. Tenang, Gusti. Anak muda, selama bertahun-tahun kau orang pertama yang berani berbuat onar. Di desa pinggiran kami. Paman, kita bicara lain kali saja, bisa kan? Hari ini aku sedang ada tamu penting. Tamu penting? Hari ini dewa pun datang. Kau tak akan bisa lari. Bicara lain kali, aku akan menghabisimu sekarang juga. Lihat kan? Mereka datang juga. Jangan-jangan ini semua sudah ada dalam rencanamu? Aku tidak tahu apa-apa. Mereka datang sendiri. Dihitung dari waktunya, Pak Tua Bima pasti tahu kejadian semalam. Dengan sifatnya, dia pasti akan langsung mencariku. Urusan desa pinggiran, jika tidak diselesaikan, hatiku tidak akan tenang. Lestari, tolong bantu aku melakukan sesuatu. Setelah selesai, akan kuberi kau uang. Tenang saja. Ini hal yang mudah. Baik. Baiklah. Pak Tua Bima, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Baik, Pak Tua ini sudah lama sekali tidak rela menjadi pion orang lain seperti ini. Bagus. Ayo. Dharmanaga. Sabda adalah petarung terkuat di desa kami. Tapi di tangan orang itu, dia bahkan tidak bisa bertahan 1 jurus. Sebenarnya kau ini siapa? Grup Mapel Merah, asisten ketua. Dharmanaga. Kau adalah ketua perkumpulan Mapel Merah? Perkumpulan Mapel Merah yang menguasai seluruh perekonomian. Kota Selatan itu? Perkumpulan Mapel Merah? Celaka. Kita salah cari gara-gara. Kau adalah ketua misterius dari perkumpulan Mapel Merah? Tidak mungkin, Om Laksana. Aku dengar sendiri dari sopir ojek online itu. Diam kau. Kau dijebak orang tapi tidak sadar. Kenapa desa pinggiran bisa punya bajingan sepertimu? Tuan Ketua, saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Mohon maafkan saya. Raka Perkasa adalah penerus pilihanku. Kau mencari masalah dengan Raka, berarti mencari masalah denganku dan perkumpulan Mapel Merah. Selama ini, aku malas mengurusi desa pinggiran. Tapi sekarang sepertinya, kalian harus diberi pelajaran. Tuan Ketua, ini semua hanya salah paham. Desa pinggiran kami benar-benar tidak berani melawan perkumpulan Mapel Merah. Ketua, Desa pinggiran ini dibiarkan atau dihilangkan dari dunia ini, bukan aku yang memutuskan. Kalian salah orang. anak muda. Sebelumnya kami dari desa pinggiran salah.
Kumohon berbelas kasihlah, lepaskan kami. Untuk kali ini saja. Ingin desa pinggiran selamat? Baik. Penuhi 2 syarat dariku. Jangan 2 syarat, 10, 100 pun selama desa pinggiran mampu, pasti kami lakukan. Aku harap desa pinggiran ke depannya tahu batasan. Kalau tidak, Pasti. Setelah pulang, akan aku peringatkan semua. Siapa yang tidak dengar, akan aku usir dari desa. bagus. Lalu yang kedua? Om Laksana? Kau bajingan, saat anak muda ini bicara kau diam. Urusan Dimas Wijaya denganku. Anda seharusnya sudah tahu. Benar kan? Aku sarankan kirim dia ke penjara, biar dia sadar diri. Paman Laksana, aku tidak mau masuk penjara. Aku benar-benar tidak mau. Diam. Anak muda ini benar. Aku juga merasa begitu. Kamu memang pantas masuk penjara. Biar kapok. Nah, Urus masalah ini secara pribadi. Aku tunggu hasilnya. pasti. Tenang saja anak muda. Aku akan pastikan beres. Sudah bubar sana. Sabta. Cepat bawa dia pergi. Cepat. Paman, aku tak mau masuk penjara. Paman. Aku kira kau setidaknya akan meminta Dimas Wijaya 1 lengannya atau 1 tangannya. Tak kusangka. Tidak ada gunanya. Kalau bukan karena dia terus menggangguku, aku bahkan jijik menyentuhnya. Dan kalau tebakanku benar, penjara Tirta itu sudah dalam kendalimu kan? Kalau dia masuk ke sana, menurutmu orang-orang di dalam tidak akan menyambutnya dengan baik? Bagus juga. Sudah Pak Tua, sekarang bisakah kau jelaskan apa yang kau mau dariku? Bersihkan perkumpulan mapel merah. Aku? Apa aku bisa? Aku tidak punya pilihan lain, sama seperti yang kukatakan. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu tahu tidak? Sekarang, kau adalah sebilah pedang yang sangat tajam. Baik, kalau begitu pedang ini akan membasmi para pengikutmu yang membangkang. Bagus. Kenapa lihat aku? Wajahku tampan ya? Bukan begitu, kami baru saja mendengar. Pria tua yang kau kenal di penjara adalah ketua perkumpulan Mapel Merah. Benar. Kenapa? Kami baru berbaca saya mendengar Dit akan meminta bantuanmu. Orang sepenting itu minta bantuanmu, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Aku dan Pak Tua Bima sekarang sudah jadi sekutu. Sesuai dengan apa yang dikatakannya kepadaku, pihak perkumpulan Mapel Merah seharusnya sudah mengamatiku diam-diam. Tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Perkumpulan Mapel Merah itu rumit sekali. Aku saja tidak mengerti. Kak Raka, apa kamu akan dalam bahaya? Tidak akan? Biar langit runtuh ada yang menahan. Lagi pula, aku membantu Tetua Bima. Kalau ada masalah, mereka pasti mencarinya, bukan aku. Sudah, cepat makan. Hei Wulan. Iya? Mulai sekarang, jangan buka warung lagi. Baik. Kamu tidak tanya alasannya. Aku percaya padamu. Dulu saat di dalam, aku selalu ingin memelukmu, tapi tidak bisa. Sekarang Tuhan memberiku kesempatan lagi. Aku harus menghargainya. Dan jangan khawatir. Aku akan membuatmu jadi wanita paling bahagia di dunia. Aku happy. Aku liberain. Soal situasi Raka Perkasa, saya yakin kalian semua sudah melihatnya. Baru keluar dari penjara sudah mencari masalah dengan desa pinggiran. Meskipun tidak tahu kenapa desa pinggiran tiba-tiba tidak mengejarnya lagi, tapi jika orang ini masuk perkumpulan Mapel Merah akan jadi masalah besar. Selain itu, beberapa hari ini aku lihat dia tidak melakukan apa-apa. Tiap hari pakai uang ketua untuk berfoya-foya. Tapi bukankah ketua di penjara sudah memberi pesan untuk menjadikan Raka Perkasa Ketua sementara perkumpulan Mapel Merah. Orang tua itu sudah pikun, sudah tidak waras lagi.
Kurasa kalian semua tidak mau ikut gila bersamanya, kan? Hari ini aku membawa kalian ke sini hanya untuk memberitahu kalian. Aku, Aji, menolaknya. Anak itu menjadi ketua sementara perkumpulan Mapel Merah. Nanti setelah dia datang, aku harap kalian tahu harus bagaimana. Baiklah, aku tahu kalian segan pada Bima, tapi umurnya tidak akan lama lagi. Masa depan perkumpulan Mapel Merah bergantung padaku. Kalau kalian pintar, kalian pasti tahu harus memilih siapa. Paham. Baiklah. Kalian boleh bubar. Bagaimana kabar si tua itu? Ada kabar dari penjara. Bima Lagira masih di dalam. Tidak ada pergerakan. Dengan penglihatan setajam dia, seharusnya dia tidak akan memilih pecundang ini, benar. Aku jadi ingin lihat seperti apa Raka Perkasa ini. Sebenarnya, Kak Raka sudah cukup. Kamu sudah beli baju ratusan juta. Baju sebanyak ini, mana bisa aku pakai semua? Tidak apa-apa, gantung saja. Lagi pula, kita sudah pindah ke villa. Banyak tempat untuk gantung baju. Tapi uang ini bukan dari ketua perkumpulan Mapel Merah, kan? Tenang saja. Aku punya alasanku sendiri. Jangan khawatir. Baiklah, mulai sekarang aku tidak akan bertanya lagi. Halo. Raka Perkasa, aku sudah lakukan sesuai perintahmu. Ini proyek besar sekali. Kalau begini terus, sama saja dengan menguasai seluruh jaringan intelijen di Provinsi Selatan. Itu yang aku mau. Tapi biayanya tidak sedikit, dan kamu harus tahu, tak semua supir ojek online. Hei Lestari, kalau uangnya kurang, bilang saja padaku. Jangan khawatir soal uang. Raka Perkasa, ada yang mau aku sampaikan? Katakan saja. Aku melihat Fajar Saputra. Nyamarnya dia bertengkar dengan orang. Dia juga ditampar. Kirim lokasinya, aku segera ke sana. Kak Raka, ada apa? Oh, tidak apa-apa. Itu ada urusan yang harus aku selesaikan sekarang. Kalau begitu, kamu pulang naik taksi saja. Iya. Di sini biar aku bawa. Sepertinya, semua tindakanku beberapa hari ini sudah diketahui perkumpulan Mapel Merah. Baguslah, biar aku tambah panas situasinya. Bos, ada apa? ada telepon dari Raka Perkasa. Apa? Halo, aku Aji. Wah, Wakil Ketua Aji, akhirnya aku bisa menghubungimu. Aku Raka Perkasa. Oh. Tapi seharusnya kamu sudah tahu keberadaanku. Soalnya 2 hari ini, orang-orangmu terus mengikutiku. Ada perlu apa? Bukan masalah besar. Hanya saja Tetua Bima bilang, setelah aku keluar, kalau ada apa-apa, cari kamu saja. Nah, kebetulan, aku ada sedikit masalah, butuh bantuan orang. Bagaimana? Oh, kamu di mana? Aduh, lihatlah. Wakil Ketua Aji lebih mudah diajak bicara. Baiklah, akan kukirimkan lokasinya. Kukirim sekarang. Bagus. Tarik mundur orang-orangmu. Jangan diawas lagi. Kita sudah ketahuan. Buat apa lagi mengawasi? Namun kalau saja dia tidak meneleponku, mungkin aku akan tetap waspada padamu. Tapi sekarang, Bima Lagira benar-benar sudah tua. Orang tak berguna sepertimu masih saja dia percaya. Sialan kau. Maaf, aku tidak sengaja. Kau bilang tidak sengaja, memangnya selesai masalahnya. Tukang antar makanan sialan. Kau tahu mobilku ini harganya berapa? Jual dirimu pun tidak akan cukup. Kalau begitu, sebutkan saja angkanya. Aku akan ganti. Wah, sombong sekali. Ku dengar jadi kurir banyak uangnya. Ternyata benar ya. Sayang. Karena dia sudah bilang begitu, sebutkan saja harganya. Baiklah. Ganti rugi 100 juta. Pak Hatamoy,
Kenapa? Tadi kau begitu percaya diri, bilang sanggup ganti. Sekarang tidak punya uang? Tapi aku hanya pakai motor listrik. Hanya terserempet sedikit. Ini pemerasan namanya. Tahu tahu apa? Ini mobil Mercy impor, cuma baret sedikit ini harus didatangkan dari luar negeri. Tahu berapa biayanya? Bisa kurang, Raka Perkasa memberiku banyak uang. Tapi uang itu tidak boleh dipakai. Tidak ada uang juga boleh. Kau berlutut sekarang. Sujud 3 kali pada kami, masalah ini selesai. Kalian jangan keterlaluan begitu. Betul. Abang kurir ini juga tidak mudah hidupnya. Maafkan saja dia. Iya, benar. Cuman baret sedikit kau minta ganti 100 juta. Kau sudah gila uang. Kenapa? Kalian malu membayarkan untuk pecundang ini? Kalau tidak, tutup mulut kalian. Kurir sialan. Ku beritahu kau. Hari ini ada 2 pilihan. Ya, kau mau pilih salah saya bayar 1. Kalau lo tidak sih, banyak paru untuk ini habismu. Aku juga beri kau pilihan. Kau mau mati terbaring atau mati berdiri? Raka Perkasa, kenapa kau di sini? Bang Fajar, bukankah sudah kubilang istirahat saja di rumah sakit? Kondisi tubuhku aku tahu sendiri. Kenapa? Kau sampah ini mau jadi pahlawan? Kau kira hebat bawa banyak orang? Percaya atau tidak, suamiku sekali telepon, bisa menghabisi kalian semua. Baca. Mapel. Mapel merah lebih keras. Grup Mapel Merah. Kenapa? Kau pikir ini zaman kuno? Kau pikir ini surat sakti? Kalau kau tidak mau sakti, tutup mulutmu. Sapi, kenapa kau memukulku? Istriku Tirtiu. Kalian orang perkumpulan Mapel Merah. Apa? Perkumpulan Mapel Merah. Astaga, perkumpulan Mapel Merah di Provinsi Selatan itu penguasa tunggal. Dia orang perkumpulan Mapel Merah. Kalau begitu dia salah cari lawan. Bang Fajar, balas tampar dia. Pak. Raka Perkasa, ini kan aku yang menyerempet mobil mereka. Sudahlah, lupakan saja. Tidak apa-apa. Balas tampar dia. Ini. Saya yang tidak punya mata, saya yang merendahkanmu. Saya salah. Maafkan saya, ampuni saya. Kau masih diam saja? Cepat lakukan. Maafkan kami. Tolong maafkan kami kali ini. Raka Perkasa sudah cukup. Dia tidak mirip dan sadar berselangi. Tidak cukup. Baik. Aku lanjutkan. Kau belum makan ya? Ingat baik-baik, kau dan Bang Arga adalah sahabat terbaikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Kalian pilih 2 orang untuk mengawasi mereka. Kapan matahari terbenam, baru boleh berhenti. Kalau mereka lelah, kalian bantu tampar. Mengerti? Ini bisa menampar sampai kapan? Raka Perkasa kalau menampar sampai malam bisa mati orangnya. Kau tadi bertanya padaku, ketua perkumpulan Mapel Merah itu mencariku untuk apa kan? Ya. Dia memintaku menjadi ketua sementara. Apa? Sekarang di sekitarku tidak ada orang yang bisa kupercaya. Bagaimana kalau kau datang membantuku? Kenapa kau terus menatapku? Ada apa? Raka Perkasa. Bad luck with 7 berbebat. Bahwa aku benar-benar bisa. Tentu saja bisa. Kau sahabat terbaikku. Bang Fajar, Bang Arga, maafkan aku. Aku telah menyeret kalian. Sebenarnya, kalian sudah terseret. 2 orang kurang ajar tadi, sepertinya adalah mereka yang dikirim untuk menguji kita. Hei Raka Perkasa, kita mau kemana sekarang? Cari Bang Arga. Aku dengar belakangan ini dia di perusahaan tidak begitu baik. Daripada begitu, lebih baik kalian berdua membantuku. Kalau kau mau membantuku, aku gaji kau 100 juta sebulan. Iya, Bojbol. Raka Perkasa jadi sales, kerja banting tulang. Sebulan cuma dapat sedikit. Kalau dia tahu soal ini, pasti dia langsung pecat bos. Hei, jangan kasih tahu dia dulu, biar jadi kejutan. Pak Zhang itu tertarik asuransi sejahtera? Aku ini. Arga. Bulan lalu, kinerjamu paling buruk di perusahaan. Coba jawab.
Kamu sudah tidak niat kerja. Manajer Surya, bulan lalu saya ada urusan. Bulan ini saya akan berusaha keras. Akan saya kerjakan dengan baik. Beruzon kiri. Kamu itu contoh buruk di sini. Manajer Surya, suara Anda bisa dikecilkan sedikit? Kenapa kalau terdengar? Kamu masih takut malu. Kalau takut malu, tingkatkan kinerjamu. Manajer Surya. Bukan saya tidak mau. Tapi Anda memberi. Semua klien bagus kepada mereka. Saya hanya dapat yang jelek. Bagaimana saya bisa kerja? Aku. Kamu. Kenapa? Maksud aku pilih kasih, baiklah. Kalau kamu tidak mau kerja, pintu keluar di sana. Cepat pergi. Ingin kuajar dia. Tapi Swimke, ada yang mau aku bicarakan. Katakan saja. Dulu, came butuh Raka Perkasa. Aku tidak masalah. Tapi sekarang, Raka Perkasa sudah, and Bali. Lihat, anak kita sebentar lagi lahir. Bisa tidak kamu things, Rika? Fokus ke pekerjaanmu dulu. Tenang saja, Raka Perkasa bukan orang seperti itu. Aku sudah bilang Fajar Saputra, mulai besok aku akan mulai bekerja. Aku akan berjuang keras untuk membahagiakanmu. Baik. Kartu ini nanti kalau Raka Perkasa butuh, aku kembalikan padanya. Manajer. Saya pasti akan lebih giat. Saya akan tingkatkan kinerja saya. Lebih giat. Asal kamu jangan taruh barang-barang tidak berguna ini di meja. Aku sudah bersyukur. Raka Perkasa. Menurutmu, nanti kalau Arga Jaya tiba-tiba melihat kita, dia akan kaget tidak? Arga Jaya, beraninya kau memukulku? Satpam. Hajar dia, hajar sekerasnya. Siapa yang memukulnya paling keras, akan kuberi bonus bulan ini. Verschwinde. Fajar Saputra, Raka Perkasa. Kenapa kalian di sini? Kukira sahabat. Ternyata dua saudara miskinnya Arga Jaya ya. Ada apa? Datang kemar. Mau membalaskan dendam? Jadi kau yang menindas saudaraku? Memang aku kenaip. Cuman pedagang kaki 5. Berani sekali kau berlaga. Dengar ya, mau sombong di luar sana. Itu urusanmu. Tapi ini wilayahku. Kalau kau naga tunduk di sini, kalau kau macan diam. Banyak omong kosong. Kau! Beraninya kau memukulku? Bukan hanya memukulmu. Aku akan membuatmu dalam 2 menit berlutut memohon untuk kupukul. Gila. Kurasa kau sudah gila karena mengantar paket. Sudah. Tunggu sebentar ya. Halo. Aku Raka Perkasa. Sekarang aku ada di sebuah perusahaan bernama Teknologi Awan Cipta. Sekarang suruh bos mereka segera menemuiku. Orang ini beraninya dia memerintahku. Tapi, Baiklah, cari tahu nomor telepon nomor bos Teknologi Awan Cipta. baik. Ayo, lanjutkan saja aktingmu. Seorang pecundang pedagang kaki 5. Dan satu lagi pecundang kurir. Kalian berdua sokep. Kenapa kalian diam saja? Aku sudah dihina begini. Kalian masih bengong, hajar mereka. Berhenti. Bos Luhut. Kenapa Anda di sini? Benar, maafkan saya Tuan Raka. Ini semua salah saya mendidiknya. Anda orang besar. Mohon maafkan saya kali ini. Apa? Bos-bos Luhut. Anda tidak salah orang, kan? Orang ini hanyalah pecundang pedagang kaki 5. Kau, manajer Surya.
Tutup mulutmu. Kau dipecat. Bos Luhut, Anda. Tuan Raka adalah ketua sementara perkumpulan Mapel Merah. Kau sebut dia pecundang. Lalu aku ini apa? Dan kau itu apa? Apa? Kalau kau tidak mau mati, cepat minta maaf kepada Tuan Raka. Tuan-Tuan Raka, maafkan saya. Lihat, sudah kubilangkan, dalam 2 menit, kau akan berlutut memohon kupukul. Tuan Raka, saya salah, pukullah saya. Eits. Maaf sekali. 2 menit sudah lewat. Aku berubah pikiran. Aku akan membuatmu tidak bisa. Hidup tenang di Provinsi Selatan. Fajar Saputra. Raka Perkasa, apa yang sebenarnya terjadi? Aku dibuat tahu. Nanti saja biar Raka Perkasa yang jelaskan. Tuan Raka, masalah sepele ini tidak perlu Anda tangani sendiri. Aku tahu orang ini. Dia sering menggelapkan uang perusahaan. Biar aku yang jebloskan dia ke penjara. Baik. Terima kasih, Bos Luhut. Bos Luhut, Anda tidak bisa begini. Selama ini Anda juga banyak melakukan hal kotor. Aku punya bukti. Boleh saja. Paling parah, aku akan menemanimu di penjara. Bisa membantu Tuan Raka, ditembak mati pun aku rela. Inilah keuntungan. Memiliki jabatan ketua. Hei, saudaraku. Satu pesan untukmu. Semoga kekuatan menyertaimu. Dengar itu, jangan terlalu sombong. Gigi ada gunanya. Raka Perkasa, Jadi maksudmu sekarang kau adalah ketua sementara perkumpulan Mapel Merah? Dan kau mengajakku dan Fajar Saputra dengan gaji pokok 1 miliar sebulan, benar? 1 miliar tidak banyak, kan? 1 miliar tidak banyak? Dunia kalian sudah jadi seperti ini? Mengerikan sekali. Bukan, tapi kenapa kau tidak kaget sama sekali? Waktu aku baru tahu, aku lebih kaget darimu. Kan aku sudah kaget sekali sebelumnya. Raka Perkasa, kali ini kau mengajak kami bekerja denganmu, bukan untuk melakukan hal-hal ilegal atau kriminal, kan? Dan soal 1 miliar itu. Bang Arga, kenapa kau bicara begitu? Tidak mungkinlah kau dan Bang Fajar begitu baik padaku. Kalian tidak percaya padaku? Tugas kalian sangat sederhana. Hah? Cukup keluarkan semua hasrat, ambisi, dan kesombongan kalian. Lampaui batas diri. Ledakan. Ledakan? Itu saja, hanya sesederhana itu. Luar biasa, aku rasa aku bisa. Jadi mau tidak? Tentu saja mau, benar. 1 agen asuransi, 1 kurir paket, 1 lagi pedagang kaki 5. Kita ledakan. Raka Perkasa. Apa kita benar-benar harus begini? Aku merasa pakai kacamata hitam pun masih terasa silau. Bang Arga? Sandiwara ini, jangan sampai kau gagal ya. Adikmu ini sekarang adalah ketua sementara perkumpulan Mapel Merah. Semua orang di sini hanyalah anak bawahan. Jangan takut. Hei, berhenti. Siapa kalian? Ini perkumpulan Mapel Merah. Sampai tidak ada bercuma teman saya. Menurut Katong. Api. Matamu benar-benar buta. Dia ketua sementara perkumpulan Mapel Merah. Hei. Kenapa memukul orang? Kenapa? Dulu waktu antar makanan, pernah dihalangi dia. Penord. Orang duit dia menghalangiku. Pantas dipukul. Hei kamu. Wajahmu cerah sekali. Haha, biasa saja. Tidak apa-apa, Tuan Dimas orang kita. Bicara saja langsung. Raka sudah datang ke perkumpulan Mapel Merah. Apa? Dia bawa 2 teman kecilnya. Baru saja datang. Dia sudah memukuli satpam perkumpulan Mapel Merah sampai babak belur. Sekarang Reg Ebertik sedang di ruang rapat. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Aji. Perkataanmu benar. Ketua lama itu sudah pikun. Bisa-bisanya memilih orang seperti dia jadi ketua sementara.
Tuan Dimas, jangan khawatir dulu. Mungkin anak itu memang sombong, tidak tahu cara menahan diri. Sejak keluar penjara, Kelakuan anak itu, Kita semua sudah lihat. Kerjaannya cuma hamburkan uang dan cari masalah. Sekarang, dia berani berlagak di markas kita. Haji, kamu jangan halangin aku lagi. Kamu juga tidak mau anak itu masuk ke perkumpulan, kan? Kita temui dia. Raka Perkasa. Walaupun kamu ditunjuk. Ya, sebagai ketua sementara, Tapi tindakanmu Terlalu arogan. Seperti ini. Orang-orang di bawahmu akan sulit tunduk padamu. Randulo, ayos pa ang sadari tayo to be true. Hidup. Kalian pasti kenal kan? Ini. Ini stempel ketua. Melihat stempel, saya perlu melihat ketua. Di perkumpulan Mapel Merah, aturan sesederhana ini perlu aku ajari kalian? Raka Perkasa adalah ketua sementara. Bicara tidak sopan pada kami masih bisa dimaafkan. Tapi kamu itu siapa? kamu ini sepertinya aktingmu, Fajar Saputra. Cuman segitu saja. Fajar adalah temanku, maksudnya adalah maksudku. Perkumpulan Mapel Merah kita ini bertahun-tahun telah menguasai Provinsi Selatan. Tapi ada satu masalah, isinya orang tua semua. Menurutku, perkumpulan ini ke depannya harus dipegang oleh anak muda. Semuanya kalian adalah orang lama di sini. Sudah saatnya pensiun. Nikmati masa tua kalian. Hei, Raka, kamu terlalu sombong. Hei Raka, kamu terlalu sombong. Aji, Tuan Dimas, akhirnya kalian datang. Baik, kalau kalian tidak datang, perkumpulan Mapel Merah ini bisa hancur oleh anak ini. Raka Perkasa, kami semua tahu. Ketua lama menunjukmu sebagai ketua sementara perkumpulan Mapel Merah, tapi sejak dulu posisi ini untuk yang paling mampu. Orang-orang di depanmu ini adalah para senior yang berjuang bersama ketua lama. Di luar, kamu boleh sombong, tidak apa-apa. Ada ketua lama yang melindungimu, kami bisa membereskannya. Tapi, di depan para senior ini, tidakkah kamu seharusnya menunjukkan rasa hormat? Kamu yang bernama Aji, kan? Dulu aku pernah dengar dari Bima Lagira. Katanya kamu adalah murid kesayangannya. Sekarang kulihat, kamu tidak hebat juga. Lencana Mapel Merah ada di tanganku. Perkumpulan Mapel Merah sekarang di bawah kendaliku. Kalian semua, kalau tidak terima, bisa datang cari aku kapan saja. Oh ya, tadi pagi aku dengar kantormu itu yang paling besar di sini. Benar, Bukit. Apa maksudmu? Maksud temanku kamu tidak paham. Hah? Aku beri waktu sehari, bersihkan semuanya. Besok kami akan pakai kantormu untuk bekerja. Rick Dickerson. Raka Perkasa. Aji, Dia sudah menginjak-injak kepalamu. Masa kamu dimsain? Benar. anak itu terlalu arogan. Mentang-mentang dibakingi ketua lama, dia tidak menghargai siapapun. 2 pecundang di sampingnya itu, dulu. 1 jadi sales, 1 lagi kurir makanan. Sekarang berani-beraninya menginjak kita.
Bos. Si pecundang Raka Perkasa itu sudah mempermalukan Anda di depan semua orang. Kenapa Anda masih terlihat senang? Memangnya aku tidak boleh senang? Pecundang itu hari ini sudah menyinggung semua orang tua yang setia pada si tua bangka itu. Semua orang-orang tua reng tua tediarati itu. Mulai sekarang, dia di perkumpulan Mapel Merah tidak akan bisa bergerak bebas. Meskipun dia memegang stempel ketua, memangnya kenapa? Nah, waktunya sudah hampir matang. Lakukan 2 hal untukku. Yang pertama, pergi sendiri ke penjara. Lihat apa Bima Lagira masih di sana. Satu hal lagi. Ini yang terpenting. Selidiki pecundang itu. Bagaimana kelakuannya di penjara. Siap. Terlalu pamer, orang tua. Pilihanmu itu ternyata biasa saja. Mana Bima Lagira? Yang di pojok itu. Lihat apa kau? Pergi. Aduh. Mau apa? Cepat kembali melakukan ahasi. Tetua Ketua. Ketua. Jangan teriak-teriak, panggil arwah. Kau tak tahu, orang tua butuh tidur siang. Ketua lama. Bos menyuruhku menemuimu dan membawakan sesuatu. Pergi sana. Anak itu hebat sekali. Dia bisa menebak aji. Akan mengirim orang untuk memastikan apa aku masih di penjara. Tuan Bima, jadi Anda benar-benar ketua perkumpulan Mapel Merah? Apa untungnya aku membohongimu? Lalu janji Anda kepada kami? Kalau itu, tergantung kinerja kalian nanti. Baik. Bagaimana? Bos lagi gadai take the penyer. Bima Lagira masih ada di sana. Soal si pecundang Raka Perkasa, aku sudah bertanya pada banyak orang. Saat pertama masuk penjara, dia sangat sombong, hampir saja dihajar napi lain. Lalu Bima Lagira front bagian, dia memberi mereka uang. Masalah itu pun selesai. Setelah itu dia jadi lebih tenang. Tapi yang aneh, selama di penjara, dia tidak melakukan apapun yang menonjol. Sepertinya orang tua itu sudah kehabisan akal. Dia mempertaruhkan segalanya. Tapi di perkumpulan hari ini, banyak yang berpihak pada Raka Perkasa. Sekarang dia sangat berkuasa. Apa Anda tidak khawatir, Bos? Jika langit ingin dia hancur, maka akan dibuat sombong dahulu. Tanpa izinku, ada yang berani berpihak padanya? Maksud Anda, Bos? Sekarang Tuan Dimas dan Tuan Leo sudah ada di pihakku. Hanya 3 orang tua yang masih netral. Cukup 1 orang lagi bergabung. Kita bisa melanjutkan rencana. Rencana apa? Tentu saja hancurkan pelindung pecundang itu. Wah, siapa orang itu? Kenapa pengawalnya banyak sekali? Pelankan suaramu. Dia itu ketua baru perkumpulan Mapel Merah. Ketua Raka, Hotel Pantai Selatan ini dan yang tadi Anda lihat adalah aset perkumpulan Mapel Merah di Provinsi Selatan. Ditanju saja perkumpulan Mapel Merah punya banyak aset lain yang tersebar di seluruh Provinsi Selatan. Baik, bagus sekali. Siapa namamu? Ketua Raka, saya Jaya Permana. Oh, baiklah. Mulai sekarang kau ikut aku.
Aku jamin di perkumpulan mapel merah ini, selain kami bertiga, takkan ada yang berani mengaturmu. Watipidimatkis, Kitua, Desli Mekiso, Painizal. Oh ya, soal si Aji itu, bukankah sedang beres-beres? Di mana dia? Di sana. Ayo kita lihat. Aji, kau pasti lelah mencari banyak orang untuk berakting, tapi aku memang... Ingin cari masalah denganmu. Aku ingin lihat. Sampai kapan kau bisa tahan? Sudah beres semua? Sudah. Suara apa di luar? Kami sangat verwechseln. Raka Perkasa, apa maksudmu? Apa kau tak mengerti omongan orang? Kemarin aku suruh kosongkan kantor ini. Kau tuli? Tutup mulutmu. Kau tak punya hak bicara di sini. Jangan banyak bisos. Beraninya kau memukulku, ha? Raka Perkasa. Jangan keterlaluan. Aji, kalau kau tidak bisa, kalau tak bisa kau atur, biar aku yang atur. Raka Perkasa, jangan terlalu sombong. Nanti mati sia-sia. Aku memang sombong. Memangnya kenapa? Baik. Bos. Barang-barang ini sudah terlalu jelek, sudah tidak layak. Buang semua. Bos. Dia sangat keterlaluan. Ayo pergi. Lagi pula dia tak akan sombong lama-lama. Kestan, ini tanaman kesayangan bos. Wakil Kitu, kami tidak punya pilihan. Ketua Raka yang menyuruh kami. Baik. Tadinya aku ingin membiarkannya sebentar. Tapi sekarang sepertinya... Ayo, temui Tetua Cakra. Ikan sudah memakan umpannya. Aji, kau seharusnya tahu, kami semua meski dulu ikut mendirikan perkumpulan Mapel Merah dengan ketua, tapi jiwa darah perkumpulan Mapel Merah adalah dia. Kami semua ini, di dalam perkumpulan Mapel Merah, hanyalah pajangan. Tapi Bima Lagira sudah setahun di penjara. Perkumpulan Mapel Merah juga tidak membaik. Apa maksudmu? Ketua Cakra, Anda pasti tahu, dunia ini akan terus berputar tanpa siapapun. Tapi jabatan ketua perkumpulan Mapel Merah bukan hanya untuk Bima Lagira. Kau sudah pikirkan matang-matang? Ketahuin, kalau Bima Lagira di penjara. Tahu soal ini? Kalau dia tahu, memangnya kenapa?
Kenapa? Bima Lagira itu, seperti cangkir teh ini. Jika dia memilihku, mungkin aku bisa mengisinya penuh. Tapi sayangnya dia memilih seorang pecundang yang tak berguna. Kalau begitu, seperti cangkir ini, biarkan saja hancur. Kau sudah atur semuanya? Tenang saja. Kepala penjara Tirta adalah orangku. Menyelundupkan 1 atau 2 orang bukan masalah besar. Kalau begitu, Taj sahakku saja. Baik, Anda tenang saja. Setelah masalah ini selesai, apa yang akan kamu dapatkan? Pasti lebih banyak dari sekarang. Sudah, saya pergi dulu. Masuklah. Cangkir teh ini pecah. Sayang sekali ya, benar kan Tetua Cakra? Anda ternyata jauh lebih menakutkan dari dugaan Aji. Dia telah meremehkan Anda. Aji tidak meremehkanku. Tapi orang tua Bima itu, Kali, apa rencanamu? Aji, selalu ingin cangkir ini pecah. Tapi cangkir ini sangat kuat. Tetua Cakra, Anda orang yang cerdas. Anda pasti tahu harus berbuat apa. Ya, Tetua pulang dan istirahatlah. Pikirkan baik-baik. Besok, tunggu saja pertunjukan bagusnya. Aji. Bukannya aku suruh tunggu di mobil? Kenapa turun? Bang Raka, aku mengkhawatirkanmu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sudah. Besok semuanya akan ada hasilnya. Dengan sifat Aji, setelah dapat dukungan Tetua Cakra, dia tak akan menunggu sampai besok. Orang tua Bima itu, seharusnya kamu bisa berhasil kan? Masa kelak. Bos, orang kita sudah masuk. Bagus, kematian Bima Lagira sudah pasti. Cepatlah kembali. Jangan sampai ada yang curiga. Baik. Semuanya. Beberapa hari ini perbuatan Raka Perkasa, saya yakin semua sudah melihatnya. Saya beritahu Anda semua, karena dia citra perkumpulan Mapel Merah di Kota Selatan. Telah rusak parah. Aji benar. Walau dia punya lencana Mapel Merah, tapi dia bukan ketua. Saya usulkan, lencana Mapel Merah di tangannya kita ambil kembali. Dan usir dia selamanya dari perkumpulan Mapel Merah. Oh, benar. How about perkumpulan Mapel Merah? Tidak boleh diremehkan. Apalagi diinjak-injak. Jika kita perkumpulan, Dijabat oleh pecundang ini. apa masa depan kita masih ada harapan? Sialan. Si Cakra ini sudah begini. Masih mau main aman. Tetua Cakra, bagaimana pendapat Anda? Wah, kumpul semua. Kebetulan sekali.
Raka Perkasa, kami sedang rapat. Silakan keluar. Kamu sudah gila? Aku adalah ketua sementara perkumpulan ini. Rapat apa yang tidak boleh aku ikuti? Kenapa? Jangan-jangan kalian berkomplot merencanakan cara untuk mendepakku dari perkumpulan ini? Wah, tidak bisa begitu. Aku punya lencana mapel merah. Raka Perkasa, kau itu pecundang. Lencana mapel merah di tanganmu hanyalah sia-sia. Kimi Bena, Mi memang sedang berdiskusi. untuk mengambil kembali lencana mapel merah darimu. Dan mengusir mi. Kau perempuan. Kalian semua mau memberontak. Pikir diperti gas kemidukes. Kamu itu. Nya ketua sementara. Benar. Jangan berlihat seperti berkali perkumpulan ini. Raka Perkasa, kalau kau tahu diri, serahkan lencana mapel merah itu. Mungkin kalau aku senang, aku akan memberimu sejumlah uang. Agar kamu bisa pergi dengan terhormat. Dengan sifat Aji, dia sangat pendendam. Setelah apa yang kulakukan padanya, dia pasti ingin mencincangku sampai mati, memberiku uang dan menyuruhku pergi. Konyol. Kenapa? Baik. Karena kalian ingin mendepakku, ayo kita lakukan pemungutan suara. Pecundang, kamu cari mati. Yang setuju dengan Wakil Ketua Aji, angkat tangan. Tetua Cakra. Saya memilih abstain. Sok pintar, hanya main aman, tidak memilih di saat begini. Berarti siap tersingkir. Orang tua licik ini. Raka Perkasa. Meski Tetua Cakra abstain, aku masih punya 3 suara. Kamu hanya punya 1. Yakin sekali? Coba kita lihat lagi. Yang tidak setuju. Dengan usulan Aji, angkat tangan. Kebetulan 3 suara, 3 lawan 3 seri. Usulanmu batal kalau begitu. Not back. Aku tahu apa yang kalian khawatirkan. Kalian takut si tua itu keluar, lalu membalas kalian semua? Tapi, aku pastikan pada kalian, orang tua itu tak akan kembali. Wakil Ketua Aji, Anda sudah ke penjara? Lalu kenapa? Semua sudah diputuskan. Raka Perkasa, pelindungmu sudah tiada. Kamu sekarang seperti semut yang bisa kuremukan sesukaku. Makin tinggi melompat, makin parah jatuhnya. Dan hari ini akan kuberitahu kau. Ajalmu sudah tiba. Aji. Dulu Bima Lagira bilang, seumur hidupnya, dia hanya kagum pada 2 orang. Satu adalah kamu, dan satunya aku. Dulu kupikir, kamu adalah lawan yang tangguh. Tapi sekarang kulihat, kamu terlalu sombong. Raka Perkasa, kamu sudah diambang kematian. Sudah, jangan banyak bicara. Pikirkan saja. Pezontara. Pesan terakhirmu. Pesan terakhirku? Ini pesan terakhirku atau pesan terakhirmu? Bima Lagira. Jangan coba-coba menakutiku di sini. Orang tua itu tak akan balik. Siapa bilang aku mati? Ini. Tidak mungkin. Kau ini manusia atau hantu. Ini tidak mungkin. Kau ini manusia atau hantu. Kukira tadinya kau bisa melawan anak itu. Secara seimbang. Ternyata kamu kalah telak. Setiap langkah anak itu selalu di depanmu. Jika ini permainan catur, kamu sudah skakmat. Diam kau. Aku sudah mengirim pembunuh bayaran hebat ke penjara. Kepala penjara Hendra juga orangku. Kau? Kepala penjara Hendra? Hahaha. Hendra sudah kutangani seminggu yang lalu. Kamu tidak tahu soal 2 pembunuh yang kau sebut itu.
Anak itu sudah menduganya. Begitu kamu merasa yakin, bisa membujuk 3 tetua, kamu pasti akan berkuasa. Karena itu, kau akan mencoba membunuhku. Jadi dia lebih dulu menyuruhku bersiap. 2 orang suruhanmu itu sudah mengakui semuanya dengan jelas. Ditambah rekaman barusan. Tuduhan percobaan pembunuhanmu sudah cukup menghabisimu. Kalaupun begitu, aku tak akan lama di penjara. Tunggu aku kembali. Kamu pikir aku merencanakan semua ini hanya untuk menangkap ikan teri sepertimu? Harus kuakui, kamu sangat berhati-hati. Setiap kali menerima telepon penting, kamu tidak pernah di mobilmu sendiri. Kamu khawatir. Aku memasang alat penyadap di mobilmu, benar kan? Setiap kali ada urusan, kamu selalu pesan ojek online dan bicara di mobilnya. Dan untuk berjaga-jaga, kamu selalu memesan ojek online yang berbeda. Sayangnya, kamu salah perhitungan. Kamu tidak menyangka semua pengemudi ojek online di kota ini adalah orangnya anak itu. Semua percakapanmu sudah direkam seluruhnya. Hei, Wakil Ketua Aji, jangan menatapku seperti itu. Hanya beruntung, aku cuma beruntung. Aku tahu kamu suka naik ojek online, jadi aku siapkan kejutan. Maaf ya. Semua kejahatanmu itu cukup untuk menembakmu 100 kali. Dan kalian semua habiskan sisa hidup kalian di dalam penjara, bertobatlah di sana. Ketua, ampuni kami. Kita non, aku salah. Beri kami kesempatan hidup. Ketua, saya salah. Ketua, kami salah. Bima Lagira. Kau yang memaksaku. Kau tak kunjung beri aku stempel itu. Kau yang membuatku. Jadi seperti ini. Aji, aku yang menemukanmu. Aji, nama itu juga aku yang memberikannya. Dulu, aku benar-benar berpikir menyerahkan perkumpulan Mapel Merah padamu. Sayangnya, kau terlalu terburu-buru. Orang tua, tutup mulutmu. Jika aku mati, aku akan membawamu serta. Tidak mungkin. Selama ini, dari kau hanya belajar cara menyerang, tapi tidak pernah belajar cara bertahan. Selama kau di sisiku, aku tidak pernah menunjukkan kekuatan sejatiku. Selama kau di sisiku, aku tidak pernah menunjukkan kekuatan sejatiku. Masuk. Salam Tuan Bima. Bawa mereka semua pergi. Aku tak mau melihat mereka lagi. Iya. Dasar, apa tu? Speak for me. Kesel, Ketua. Anda tidak boleh bayam. Ketua, beri kau waktu 3 hari. Saya mengerti. Siasan manusia. Kalian semua keluarlah. Aku mau bicara berdua dengan anak ini. Bagaimana Pak Tua Bima? Penampilanku hebat kan? Kerja bagus. Dibandingkan denganku saat seumuranmu, kau jauh lebih baik. Tenang saja, teruslah bekerja dengan baik. Aku akan segera menyerahkan perkumpulan Mapel Merah. Tunggu, aku tak pernah bilang mau mewarisi perkumpulan Mapel Merah.
Kau tidak mau perkumpulan Mapel Merah? Ini adalah konglomerat bernilai triliunan. Terus kenapa? Kalau aku benar-benar mengambil alih perkumpulan Mapel Merah, urusannya pasti banyak. Aku keluar penjara hanya untuk bersama Wulan Cendana. Kau tahu, gara-gara urusanmu ini, aku sudah berhari-hari tak menemaninya. Banyak urusanku yang tertunda. Kau tahu apa yang sedang kau tolak? Kenapa kau bisa demi cinta? Omong kosong. Apa kau mau aku baru punya anak saat seumuranmu? Kau... Hei Pak Bima Lagira. Menurutku, kau masih sangat kuat. Pemimpin perkumpulan Mapel Merah ini hanya cocok untukmu. Bagaimana kalau kau jangan jadi bos lepas tangan lagi? Lanjutkan saja membuat perkumpulan Mapel Merah lebih besar. Aku pamit dulu. Kau, hei! Sekarang aku hanya ingin hidup bahagia bersama istriku. Anggap saja aku tak punya ambisi. Aku pergi. Wulan Cendana. Bang Raka Perkasa. Anak ini. Setelah kalian punya anak, kembalilah bersama-sama.